Belasan tahun setelah materi stand-up Mesake Bangsaku dipentaskan, Pandji Pragiwaksono akhirnya menjalani peradilan adat di Toraja. Materi yang dibawakan pada 2013 itu dinilai menyinggung adat dan martabat budaya setempat. Prosesi digelar di Tongkonan Layuk Kairo, Sanggala, Tanah Toraja dengan dihadiri 32 perwakilan wilayah adat. Pandji datang langsung didampingi kuasa hukumnya, sementara seluruh rangkaian sidang berlangsung tertib tanpa dokumentasi publik. Dalam forum tersebut, ia mengakui kekeliruannya dan menyampaikan permohonan maaf, serta menjelaskan bahwa materi komedinya lahir dari sudut pandang luar yang tidak sepenuhnya memahami konteks budaya Toraja. Sidang adat kemudian berlanjut pada mekanisme Mak Buak Burun Mangkaloi Otoh, di mana Pandji menjawab pertanyaan para pemangku adat sebagai bentuk klarifikasi dan refleksi. Hasilnya, ia dikenai sanksi adat berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu berbeda sebagai simbol pemulihan keseimbangan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menegaskan proses ini bertujuan memulihkan relasi sosial, bukan menghukum. Meski demikian, laporan hukum di Bareskrim Polri tetap berjalan, dan Pandji menyatakan kesiapannya mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pandji Pragiwaksono sidang adat di Toraja. Kok bisa hukum negara kalah sama hukum adat? Nah, bukan kalah, tapi memang negara mengakui adanya hukum adat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sejalan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dipertegas lagi dalam pasal 28I ayat 3-nya. Bahkan pasal 2 KUHP yang baru itu menerangkan bahwa hukum pidana di Indonesia mengenal konsep living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan belum diatur dalam KUHP. Jadi dalam konteks Pandji Pragiwaksono di Toraja, sidang adat itu bukan berarti hukum negara kalah. Justru negara memberikan ruang pada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Pandji Pragiwaksono jalani peradilan adat Toraja, disanksi 1 babi dan juga 5 ayam. Wah, ini lagi rame nih. Oke, tapi serius ya, ini banyak juga yang nanya kenapa harus ada hukum adat atau sidang adat. Padahal kan ada hukum negara kan. Logikanya tuh gini loh, hukum adat itu bukan soal benar atau salah, tapi ini tentang keseimbangan. Ada istilahnya tuh siri. Kalau kehormatan masyarakat terusik, keseimbangan alam mereka itu dianggap terganggu juga. Sidang adat ini tuh cara mereka biar hubungan manusia dan juga leluhur itu balik lagi harmonis. Yang harus kalian tahu, ada beberapa fakta unik tentang hal ini, yaitu hukum restoratif. Bukan ingin mempenjarai orang lain, mereka lebih memilih musyawarah biar masalah kelar tanpa dendam. Ini kan jauh lebih keren dan juga damai dibandingkan laporan UU ITE. Nah, di Toraja sendiri kalau pelanggarannya berat, dendanya itu bisa berupa kerbau. Nah, kalau kalian tahu, harga kerbau itu bisa 1 mobil harganya. Terus juga ada prinsip longko. Masyarakat Toraja itu punya rasa malu atau longko itu sangat tinggi. Jadi kalau sudah di sidang adat, sanksi sosial lebih berasa daripada sanksi hukum biasa. Jadi dalam kasus Bang Pandji ini, itu jadi pelajaran buat kita semua. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau menurut kalian gimana? Setuju atau enggak sama pendapat gua? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saudara Pandji ya, yang kita tahu sempat belakangan ini viral. Pertama-tama saya hormat dan angkat topi ya, secara sebagai masyarakat Toraja kepada saudara Pandji yang mau datang ke Toraja dan minta maaf. Itu keren. Dia memperlihatkan sosok pria sejati yang mau bertanggung jawab atas kesalahannya, itu luar biasa sekali. Namun sebagai masyarakat Toraja ya, melihat dari luar ya, memberikan komentar dari luar sebagai masyarakat Toraja dan diaspora Toraja untuk berkomentar akan hal ini ya. Setelah saya melihat komentarnya itu, terus terang saya ketawa ya. Entah ya,
saya ini kurang paham atau bagaimana, tapi saya ketawa ya. Saya ketawa melihat, bahkan dalam benak saya ini semua ini kayaknya melawak ini. Nah setelah itu saya penasaran dan saya mencari tahu tentang sanksi-sanksi ya, tentang ayam ya. Jadi saya lihat ini ayam itu maknanya bagaimana, ada makna utamanya adalah mengakui salah dan niat damai ya artinya ya memang saudara Panji mengakui kesalahannya dan mau berniat untuk damai. Terus lanjut ke bawah ya, dalam Orang Toraja itu babi itu ialah kesalahan nyata yang berdampak kepada orang ini, ada konflik dengan keluarga apa dan lain-lain, jadi ya oke. Terus yang terakhir itu adalah kasta paling tingginya itu adalah tentang kerbau ya. Kerbau ini adalah pelanggaran serius terhadap adat dan martabat ya, dipakai untuk penghinaan adat besar, pelanggaran sakral dan lain-lain. Jadi filosofinya itu kehormatan adat ditegakkan kembali ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya berkomentar ya seperti ini. Jadi setelah saya melihat denda saudara Panji ini ya, saya berbicara di sini bukan supaya nilainya banyak yang diberikan kepada masyarakat Toraja, atau tidak ada juga keuntungannya bagi saya kalau Panji juga memberikan 50 kerbau, 10 kerbau atau berapa kerbau, itu tidak ada manfaatnya bagi saya. Tapi sebagai masyarakat Toraja melihat bahwa kok seperti itu ya, memang kita harus penuh kasih. Betul, iya penuh kasih, orang Toraja itu penuh kasih, penuh maaf, tapi apalagi namanya itu ketegasan itu harus ada gitu. Karena ini akan berdampak kepada generasi kita selanjutnya gitu. Coba ya bayangkan itu kalau anak-anak kita melihat bahwa ternyata kalau kita menghina, mengejek-ejek budaya orang Toraja ini sendiri, dendanya hanya 5 ayam begitu, 1 babi begitu. Ya, bukan berbicara tentang nilainya. Iya, saya paham di dalam ada maknanya. Kita paham semua ada maknanya. Tapi bagaimana coba generasi kita selanjutnya? Ya, bagi saya secara pribadi ini harus ada denda kerbau. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan tentang nilainya. Supaya apa? Adat itu tidak dipandang sebelah mata, tidak bernilai tinggi lah begitu. Karena kalau saya lihat maknanya ini, kerbau itu bermakna bahwa kerbau itu adalah maknanya adalah kehormatan itu ditegakkan kembali ya, kehormatan adat ditegakkan kembali. Jadi kalau seperti ini, entahlah ya bagaimana orang tuaku, saudara-saudara yang di Toraja pertimbangannya seperti apa. Kalau saya sih sebenarnya ya, kalau saya sebagai orang biasa memberikan pandangan, harus ada kerbau. Maknanya apa? Supaya adat itu ditegakkan kembali begitu. Kehormatan adat itu ditegakkan kembali. Itu makna kerbau, bukan tentang nilainya. Oke, silakan dikomentari kalau mau dikomentari. Guys, nih akhirnya Panji Pragiwaksono jalani peradilan adat di Toraja ya. Ini serius banget dan intinya ya guys, ada sebab ada akibat gitu ya. Dan pelajaran pentingnya adalah kalau kita nggak tahu soal sesuatu, don't make fun of it gitu loh. Jangan dibecandain. Karena kalau misalkan ada orang yang marah atau ya kayak ini pihak dari Toraja, ya kan jadi malah berbuntut panjang dan menghabiskan waktu gitu. Dan gini ya, kalau gue pribadi, ini keyakinan gue ya, bisa pro dan kontra. Kalau gue tuh tidak into ke bercanda-bercanda yang kayak gitu loh. Jadi buat gue sih itu tidak perlu dinormalisasikan ya. Maksudnya ngebercandain sesuatu yang kita tuh nggak tahu gitu sebetulnya itu tuh apa gitu. Ternyata dari video itu aja ada penjelasan kan bahwa di Toraja itu mati itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan ya diperhatikan sekali gitu loh. Sedangkan di sisi lain Panjinya make fun of it gitu. Dan banyak hal yang kita tuh nggak bisa lawan gitu loh. Jadi maksudnya kita nggak bisa lakukan sesuatu lebih dari apa yang kita nggak tahu gitu. Dan kalau khusus yang kasusnya Panji ini, ya gue setuju aja pihak Toraja ngadain peradilan adat gitu, karena jatuh-jatuhnya ya nanti semua orang boleh gitu dong gitu kan, dan haknya mereka loh bahwa mereka nggak suka dengan apa yang Panji lakukan, apapun intensinya Panji, apapun maksudnya Panji gitu ya. Kan pasti kalau komika kan ngomongnya nggak ada maksud gini, nggak ada maksud gitu, nggak ada maksud gini gitu loh. Dan kalau yang gue dengar dari podcastnya dari Corbusier, Panji di Toraja tuh 4 hari ya guys. Ya gitu aja guys pelajarannya. Komen guys.